بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat buat kita semua. Terima kasih kepada Ustadz Nur Zaman yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa semua yang ada di rumah maupun yang ada di Masjid Al-Hikmah, sama-sama kita akan membahas tafsir yang insyaallah guru kita Kiai Haji Dr. Abbas Mansur Tamam akan memberikan penjabaran dan penjelasan kepada kita tentang tafsir surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 250. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Kang Abai atas kesempatannya. Sama-sama Guru. Bapak, Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, ya, terlihat wajah-wajah yang cerah. Cerah-cerah ya. Penuh Bapak-bapak, kesabaran. bapak-bapak lebih cerah Guru. Lebih cerah bapak-bapaknya, ya. Meskipun mungkin banyak masalah. Yang penting kita sikapi dengan kesabaran, insya Masya Allah. Allah. Ya. Ayat yang tadi dibaca oleh Ustadz kita, walamma barazu li Jaluta wa junudi. Ayat ini berbicara tentang kisah mengenai Tolut ketika bala tentara Tolut ini berhadapan dengan Jalut. Salah satu di antara tentara Tolut itu adalah Daud alaihissalam. Ya, kita semua mengenal sosok Nabiullah Daud alaihissalam itu. Tentara Jalut itu jumlahnya banyak, orangnya gagah-gagah, perkasa-perkasa. Sementara tentara Tolut itu jumlahnya sedikit dan tidak segagah tentara-tentara Jalut. Karena itu ketika mereka melihat barozu itu disebutkan untuk sesuatu yang sudah sama-sama melihat. Begitu jelas mereka berhadapan. Qalu, semuanya mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabran. Anugerahkanlah, curahkanlah kepada kami kesabaran, wathabbit aqdamana, kukuhkan kaki kami ketika mereka menghadapi peperangan dengan musuh yang sangat kuat itu, wansurna alal qaumil kafirin,
dan berikan kami kemenangan di dalam menghadapi orang-orang yang kufur. Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan tentang sesuatu yang cukup mencekam atau sangat mencekam bahkan. Manusia di dalam hidup ini selalu menghadapi situasi yang sulit. Begitulah Allah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan, menjadikan manusia itu ada di dalam keadaan sulit. Ya, betul apa tidak ini? Betul. Ya. Banyak persoalan yang kita hadapi dan itu menyulitkan. Menghadapi anak, ya. Kira-kira anak itu dididik itu sulit apa mudah itu? Bapak-bapak, ibu-ibu sabar atau tidak menghadapi kerumitan mendidik anak itu? Ya. Mencari minyak goreng, ibu-ibu bersabar atau tidak? Nah, sabar. Nah, ini sosok muslimah sejati penghuni sorga itu sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah fi kabad, ya. Sulit, susah dan selalu ada di dalam menghadapi tantangan, ya. Tetapi manusia itu meskipun sulit, ya, menghadapi situasi yang sulit, tetapi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat semuanya menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi mudah semuanya, ya, menjadi mudah semuanya. Oleh karena itu, kisah ayat ini adalah berkenaan dengan satu kelompok yang sedikit menghadapi kelompok yang besar, gede-gede, gagah-gagah, tetapi mereka memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu membuat mereka menjadi mudah menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Ya. Kita dididik oleh Al-Qur'an, dididik oleh hadis-hadis Rasulullah untuk membesarkan dada kita, menguatkan tenaga dan badan kita hingga pada akhirnya apapun kesulitan di dalam hidup itu insya Allah bisa kita hadapi. Apa doanya? Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ibu-ibu, Rabbis rohli sodri. Ya Allah, lebarkanlah dadaku. Memang mau punya dada selebar apa Bapak Ibu-ibu? Bukan dada yang fisik yang lebar, tetapi isinya yang bisa membuat masalah apapun. Ya, banyak orang yang badannya gede, tetapi dikasih sedikit masalah dia jatuh, frustrasi, bahkan banyak yang menjadi gila. Ya, itu orang sabar atau tidak itu? Enggak sabar itu. Tapi orang yang sabar itu akan membuat dadanya itu menjadi besar. Karena apa? Karena zikirnya kepada Allah, karena sholatnya yang khusyuk, karena membaca Al-Qur'annya, karena qiyamul lailnya, karena puasa Senin Kemisnya. Maka dadanya itu menjadi lebar. Masalah apapun itu bisa ditampung olehnya dan tidak membludak. Tidak menjadi apa? Tidak menjadi over kapasitas gitu ya. Masalah apapun bisa dihadapi dengan tenang, bisa dihadapi dengan enteng. Itulah cirinya orang yang bersabar. Karena itu orang yang bersabar adalah orang yang tidak mudah untuk mengumbar masalah kepada sesama. Kita cenderung melihat orang yang punya masalah sedikit langsung update status. Curhatnya tidak kepada Allah tetapi kepada setiap orang, bisa dibayangkan Bapak Ibu-ibu. Padahal orang tidak tahu masalah kita hanya karena ini jari-jari ini gatal gitu ya. Kemudian update status sedunia tahu. Ya. Ini bukan orang yang sabar yang begitu itu. Orang yang sabar itu kalau punya masalah dia curhatnya dengan siapa? Dengan orang atau dengan Allah? Dengan Allah, silahkan.
ambil air wudhu, sholat, berdoa, nangis sejadi-jadinya. Itu orang yang sabar. Karena curhatnya tidak kepada manusia tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari situ maka orang yang bersabar akan mampu menahan diri, tidak cenderung gerasa gerusu, akan membuat dia mampu melihat apa yang menjadi akibat dari persoalan itu sehingga tidak menjadi gelap mata. Itulah yang disebut di dalam hadis as-sabru diaun. Sabar itu menjadi penerang. Kenapa menjadi penerang? Karena dia tenang menghadapi masalah itu. Ketika ada sesuatu yang menjengkelkan, tidak membuat dia mudah marah. Karena laisa syadidu bisur'ah di dalam hadis. Yang perkasa bukan orang yang mampu bergulat. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang perkasa adalah orang yang mampu nahan diri, kontrol diri, sabar menghadapi masalah ketika dia harus atau ketika dia menahan amarahnya. Jadi tidak mudah marah. Ya, anak minta jajan jangan dimarahi. Kalau punya dikasih, ya. Tidak punya yang banyak kasih sedikit sesuai dengan kapasitas kita. Istri minta belanja, suami minta apa ini dan itu, sikapi dengan sikap yang tenang. Itu yang disebut dengan orang yang sabar. Nah, orang yang sabar itu Bapak Ibu-ibu, dampaknya adalah akan membuat dia memiliki kemampuan tidak hanya untuk meredam masalah yang dihadapinya, tetapi untuk berbuat menjadi lebih baik lagi. Karena itu watsabbit aqdamana. Ya Allah, ya, perkukuh kaki kami. Ada banyak persoalan yang kita hadapi. Sabar itu di dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Sabar di dalam menyikapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Orang yang bersabar itu akan mampu membuat dia tetap kukuh di dalam ajaran Allah, tidak membuat dia melanggar aturan Allah, melakukan perbuatan dosa, plus dia akan menjadi orang yang mampu untuk melakukan apa yang mesti dia lakukan. Itulah sebabnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu terasa berat bagi orang kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Karena itu maka Bapak Ibu semua, kita harus mengukuhkan akhlak sabar di dalam diri kita, ya, sehingga kita mampu menghadapi semuanya dengan tenang. Hidup ini tidak mungkin lepas dari dua hal. Yang mengenakan, tidak mengenakan. Yang mengenakan disikapi dengan syukur, yang tidak mengenakan disikapi dengan sabar. Ketika itu maka utuhlah kita menjadi seorang yang beriman. Sungguh mengagumkan sifat seorang mukmin, seluruh urusannya selalu baik. Jika dia mendapati kebaikan, dia bersyukur atas kebaikan itu. Jika ia dapati kesulitan, ia bersabar di dalam menghadapi kesulitan itu, dan itu hanya terjadi pada diri seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kemampuan untuk bersyukur, kemampuan untuk bersabar, dan mudah-mudahan Allah ganti apa yang tidak kita dapatkan itu kelak Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, begitu luas, begitu dalam, begitu luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh Dokter Abbas. Dokter, bagaimana kalau misalkan ada orang yang selalu bilang, gua tuh sabar ada batasnya, capek kayaknya sabar terus. Bagaimana menyikapi itu? Apakah sabar itu ada batasnya? Ya, ini kira-kira yang bertanya siapa ya? Ya. Bapak Ibu-Ibu. Ya, Bapak Ibu-Ibu, sabar itu anak kandung iman. Ah, Ya, anak kandung iman. Jadi orang yang imannya itu tak terbatas, maka kesabarannya juga tidak akan terbatas. Masya Allah. Ya, orang yang keimanannya itu adalah keimanan yang tidak berdaya, maka dia tidak akan berdaya di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Masya Allah. Jadi jangan katakan kesabaran itu ada batasnya. Kesabaran itu tidak ada batasnya kecuali bagi orang yang penghayatan tentang qada dan qadarnya itu terbatas. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak mau menjadi orang yang imannya berdaya tanpa batas atau menjadi orang yang imannya cetek? Nah, cobaan itu Allah turunkan sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya itu khifah, enteng, cetek, maka cobaannya juga insya Allah cetek. Ya, kalau agamanya itu kuat, maka cobaannya itu bisa berat. Tetapi semuanya bisa dihadapi karena dia punya kesabaran. Jangan berharap kita menjadi orang yang dicoba oleh Allah dengan cobaan yang berat. Ya, tetapi kalau cobaan itu datang di dalam hidup kita, sikapi dengan sabar. Begitu ya. Jadi Terima kasih, Guru. tidak ada batas untuk kesabaran. Amin, Wallahu amin. a'lam. Masya Allah, tabarakallah, barakallah. Luar biasa begitu dalam jawaban beliau. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat dan selalu menjaga kesabaran kita. Karena orang-orang yang sabar berarti mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Ari Jola. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.